Di video kali ini, kita akan membahas persoalan yang berkaitan dengan wujud visual puisi itu seperti apa. Wujud visual puisi ini tuh sangat penting sekali untuk dipahami karena dengan begitu kita bisa membedakan mana yang puisi dan mana yang bukan, mana yang cerita dan mana yang berita. Nah, pemahaman ini tuh tentu akan sangat membantu sekali bagi kita dalam proses mengapresiasi puisi. Jadi, simak video ini sampai akhir ya. Di layar, aku sudah menampilkan sebuah tulisan. Kira-kira menurut Lovelka, itu jenis tulisan apa? Nah, itu merupakan sebuah sajak yang berjudul Sajak Berdasarkan Sebuah Berita di Koran yang ditulis oleh Manuel Bandeira, penyair dari Brasilia. Nah, kita tentu saja boleh membayangkan bahwa sajak itu mula-mulanya adalah sebuah berita yang kemudian disusun kembali menjadi sajak oleh si penyair. Dan tampaknya si penyair tidak menambahkan apa-apa ya. Nah, dengan kata lain, berita itu ditulis begitu saja. Nah, apabila demikian, apa bedanya antara sajak dan juga berita? Apa bedanya sebuah berita di koran dengan sebuah cerita? Nah, katanya cerita itu fiksi atau hanya angan-angan saja dan berita adalah fakta atau suatu kenyataan. Namun dalam sajak tadi sepertinya tidak ada perbedaan ya antara fiksi dan juga fakta. Agaknya penyair menulis sebuah sajak yang sama dengan ketika seorang wartawan itu menulis berita. Sebenarnya, kalau sebuah fakta sudah dialihkan ke dalam tulisan yang berbentuk cerita, itu memang sudah menjadi fiksi, begitu. Nah, dengan kata lain, tidak ada perbedaan yang hakiki antara fiksi dan fakta. Nah, selanjutnya, bagaimana apabila sajak itu ditulisnya seperti ini? Bisa dilihat di gambar ya. Nah, ada penambahan tanda baca di sana. Nah, membaca dalam wujudnya yang demikian, besar kemungkinan nih kita menganggapnya bahwa itu tuh berita di koran biasa gitu dan bukan merupakan sebuah sajak. Nah, akan tetapi apabila kita periksa lebih cermat lagi terdapat perbedaan yang mencolok loh dan yang sangat signifikan antara berita di koran dan dengan sajak tersebut. Nah, perbedaan pertama terletak pada masalah tanda baca, unsur terpenting dalam sebuah tulisan. Penyair bisa mengatur tanda bacanya itu tuh sendiri meskipun tidak sesuai dengan tata cara berbahasa yang umum, yang lazim, yang benar begitu ya. Hal ini berbeda sekali dengan berita di koran yang ditulis oleh wartawan yang harus memperhatikan tanda baca yang baik dan benar agar bahasanya bisa dipahami dan tersampaikan kepada para pembaca. Penyair bisa memilih kata-kata dan menyusunnya sedemikian rupa agar bisa menimbulkan perasaan tertentu bagi pembacanya. Nah, ia telah menyusun beritanya dengan tidak begitu lugas. Misalnya banyak sekali terdapat pengulangan kata sesuatu yang dianggap tidak wajar begitu ya di dalam berita. Nah, bisa dilihat kembali di gambar ya biar lebih jelas dan paham lagi. Nah, perbedaan kedua, sajak ini disusun dalam bentuk larik-larik, sedangkan berita di koran itu tidak ditulis demikian. Nah, dalam hal ini, satu di antara alasan sajak itu menjadi puisi antara lain karena susunan larik yang berbeda dengan berita di koran. Nah, keistimewaan sajak dibandingkan dengan tulisan pada umumnya adalah bahwa ada larik-larik yang pendek atau bahkan sangat pendek dan ada juga larik-larik yang panjang. Nah, pembagian menjadi larik-larik yang berbeda ini tuh panjangnya ini tuh merupakan tanda bahwa penyair menyusun berita menjadi cerita yang berbeda dengan hal yang biasanya kita baca di dalam koran-koran. Dalam puisi kita bisa membaca larik yang pendek seperti puisi pada umumnya yang kita kenal begitu ya, bahkan ada larik yang sangat panjang sehingga mirip sekali dengan karangan prosa. Nah, kebebasan dalam menyusun larik-larik dengan seenaknya ini tuh tidak akan dijumpai dalam berita ataupun jenis tulisan yang lainnya. Tentu saja ya, beberapa penyair kita sebelum kemerdekaan seperti Sanusi Pane, kemudian Amir Hamzah, itu tuh mereka banyak sekali menulis sajak yang mengikuti aturan 4 larik seperti halnya pada pantun.
Nah, dalam puisi kita menjumpai banyak sekali bentuk sebenarnya tetap yang berbagai-bagai cara menulisnya. Ada yang terdiri dari 2 lirik, 3 lirik, 5 lirik, bahkan ada yang 14 lirik. Di Jepang kita ada sebuah puisi yang 3 lirik namanya itu haiku. Bahkan ada aturan lagi yang lebih ketat. Misalnya, lirik pertama terdiri dari 5 suku kata, lirik kedua itu 7 suku kata, lirik ketiga 5 suku kata. Apabila itu tuh tidak sesuai dengan itu, maka namanya bukan lagi haiku begitu. Nah, di dalam puisi Jawa juga terdapat puisi tembang yang bermacam sekali bentuk dan jenisnya, aturannya juga beragam. Nah, aturan ini tuh tidak boleh dilanggar. Dengan demikian, bentuk visual ini tuh menentukan sekali jenis puisi. Nah, salah satu bentuk tetap yang sampai sekarang masih dipakai oleh para penyair Indonesia adalah soneta. Nah, dalam perkembangan penggunaannya, susunan itu baik rima itu mengalami perubahan sehingga banyak sekali wujud visualnya yang baru, bahkan sejalan dengan kemauannya penyair begitu dalam menyusun bait dan juga liriknya. Oh iya, Love LK, berkaitan dengan wujud visual sajak, ada satu wujud visual lagi yang perlu kita ketahui, yaitu puisi konkret. Nah, apa ya itu? Nah, penganut jenis ini menyatakan bahwa dalam sastra tulis atau cetak, wujud visual sangat penting sekali. Nah, huruf yang pada hakikatnya merupakan gambar harus mengambil peran yang sangat penting dalam penyusunannya di dalam ruangannya. Nah, kalau ruang itu berupa kertas, maka peletakan huruf di lembaran kertas itu tuh menjadi penting dan paling utama karena wujud visual itu tuh yang menentukan maknanya begitu. Nah, oleh karena itu, banyak sekali sajak yang susunan visualnya sama sekali tidak mengikuti tata cara penyusunan bait dan lirik pada umumnya. Coba lihat sajak berjudul Indonesia karya Jaihan ini. Nah, bisa dilihat di sini unik dan beda bukan daripada yang lain? Nah, sajak ini tidak perlu penjelasan lagi. Nah, kalau kembali membedakan antara cerita dan berita, maka sajak ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk lebih menjelaskan perbedaan antara penulisan antara berita dan juga puisi di media cetak. Nah, Love LK ada sebuah konvensi yang menyatakan bahwa kalau ada karangan yang oleh pengarangnya disebut sebagai puisi, maka kita harus pegang sajak itu tuh kita harus memegang pernyataannya itu. Mengapa demikian? Karena kita mengakui bahwa itu adalah karangan yang benar, karangan yang tepat begitu. Bisa aja nih menurut A itu sebenarnya bukan puisi, tapi menurut si B selaku pengarangnya itu tuh puisi, maka kita harus manut pada perkataan si B karena itu kembali lagi kepada definisi sastra itu sendiri ya, tidak pernah abadi begitu ya. Sastra di satu tempat dengan tempat yang lain itu bisa aja berbeda, itu tergantung ruang juga, tergantung pada waktu juga. Sastra zaman dulu mungkin di zaman sekarang tidak dianggap sastra, begitu juga sebaliknya, sastra di zaman sekarang mungkin dulunya bukan dianggap sastra. Nah, Love LK itu dia merupakan sedikit banyaknya ya penjelasan mengenai wujud visual puisi. Nah, wujud visual ini tuh harus benar-benar diperhatikan karena dalam mengapresiasi puisi khususnya ya, karena dapat memengaruhi kita, memengaruhi hasil dari penafsiran kita, memengaruhi hasil dari apresiasi kita terhadapnya. Oke. Love LK, jangan lupa ya untuk menyukai video ini, bagikan seluas-luasnya juga, subscribe juga YouTube channel LK, aktifkan notifikasinya agar Love LK semuanya bisa tahu ketika LK mengunggah video baru. Sampai di sini saja ya, sampai jumpa di video berikutnya.